Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas D, mohon izin untuk memaparkan hasil dari tugas proyek mini modul mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan judul Changes in yang membahas tentang chapter 8 pada buku karangan BIMS, yaitu membahas tentang changes in ownership interest. Ini bisa di next. Kelompok 13 kami sendiri itu beranggotakan saya, Lutfi Dermawan, dan juga rekan saya ada Nadia Quratul Aini. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke. Mungkin seperti yang kita tahu, kalau materi dari chapter 8 ini pada buku BIMS itu ngebahas penuh tentang changes in ownership interest atau perubahan kepemilikan ekuitas. Perubahan kepemilikan ekuitas ini merujuk kepada pembahasan akan perubahan kepemilikan pemegang saham yang terjadi selama satu periode akuntansi. Perubahan ini dapat melibatkan perubahan persentase kepemilikan saham oleh pemegang saham yang ada, bisa itu dengan pembelian saham tambahan atau penjualan saham yang dimiliki, atau juga bisa dengan masuknya pemegang saham baru, dan juga atau dengan keluarnya pemegang saham yang ada dari entitas anak. Mungkin secara detail tuh perubahan kepemilikan saham itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada penjualan saham, yang kedua itu ada pembelian kembali saham yang beredar, lalu yang ketiga ada penerbitan saham baru, dan yang keempat itu ada penjualan saham kembali. Perubahan kepemilikan saham mungkin bisa sebelumnya. Perubahan kepemilikan saham memiliki dampak yang signifikan pada struktur kepemilikan perusahaan dan dapat mempengaruhi hak, pengendalian, dan kepentingan pemegang saham. Selain itu, perubahan kepemilikan saham juga dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan dan memicu kewajiban pelaporan dan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan perusahaan. Pembahasan utama pada chapter 8 di buku BIMS ini itu ngebahas 4 pokok subbab, yaitu yang pertama itu ada acquisition during an accounting period, terus ada pre-acquisition of a controlling interest, terus lalu ada sales of ownership interest, dan yang terakhir itu ngebahas tentang changes in ownership interest from subsidiary transaction. Untuk kelompok kami sendiri itu akan berfokus kepada dua pembahasan yang awal, yaitu ada acquisition during an accounting period sama piecemeal acquisition of controlling interest. Ini bisa di next. Nah, ini pokok bahasan untuk kelompok kita. Lanjut ke bahasan subbab pertama aja. Nah, yang pertama itu kita ngebahas tentang acquisition during an accounting period. Mungkin agak berbeda dengan kasus-kasus akuntansi sebelumnya, yang di chapter sebelumnya, yang sering yang akuisisinya itu terjadi di awal periode. Kalau di chapter 8 ini, pada buku WIMS itu lebih ngebahas tentang akuisisi di tengah periode. Jadi ketika perusahaan induk mengakuisisi anak perusahaan pada periode akuntansi, itu ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan untuk mengakomodasi pendapatan anak perusahaan yang diperoleh sebelum atau sesudah tanggal akuisisi, yang termasuk dalamnya itu ada harga pembelian. Pendapatan tersebut dikenal sebagai pre-acquisition earnings, yang juga beda sama post-acquisition earning, dan juga berbeda dari pendapatan entitas yang dikonsolidasi. Begitu pula dengan pre-acquisition dividends, merupakan dividends yang dibayarkan atas saham sebelum tanggal akuisisi dan memerlukan penyesuaian tambahan. Akuisisi-akuisisi di awal periode lebih umum digunakan pada chapter-chapter sebelumnya, berbeda dengan pada chapter 8 ini. Mungkin bisa di next. Pada subbab yang pertama ini itu dibagi menjadi 3 bahasan lagi, yaitu ada pertama pre-acquisition earnings, lalu yang kedua kita bakal ngebahas tentang pre-acquisition dividends, dan yang terakhir itu bakal ngebahas consolidation dari sebelum-sebelumnya, itu ada pre-acquisition earnings, ada pre-acquisition dividends, dan juga ada post-acquisition earnings dan dividends. Yang mungkin bisa di next. Nah, di sini ada contoh kasus, mungkin bisa dibaca kalau Yogi Company merupakan perusahaan yang 90% kepemilikannya dimiliki oleh Brahma Company, senilai pas beli itu senilai $213.750. Itu dia akuisisi pada tanggal 1 April. Dan di sini terlihat laporan keuangan Yogi Company, tepatnya laporan laba rugi pada tahun 2022, dan secara lebih detail ada kuartal pertama dan 3 kuartal terakhirnya dirangkum. Untuk pada kuartal pertama Januari 1 sampai 31 Maret itu Yogi Company memperoleh 25.000 penjualan dengan COGS yang dimiliki itu senilai 12.500,
sehingga net income yang dihasilkan itu ada 12.500 dengan dividen yang dibayarkan pada kuartal pertama itu 10.000. Lalu untuk 3 kuartal terakhir, Yogi Company ini berhasil menghasilkan penjualan sebanyak $75.000 senilai $75.000 dengan COGS yang dimiliki itu 37.500, sehingga net income yang dihasilkan pada 3 kuartal terakhir itu memiliki nilai 37.500 dengan dividen yang dibayarkan pada 3 kuartal terakhir itu ada $15.000. Jadi kalau misalkan dikalkulasi secara keseluruhan untuk pada 2022 itu Yogi Company berhasil memperoleh penjualan sebanyak $100.000 dengan COGS 50.000, sehingga net income yang dihasilkan itu senilai 50.000 dengan dividen yang dibayarkan total pada satu periode itu $25.000. Di sini juga bisa dilihat perubahan dari stock equity atas Yogi Company selama 2022. Itu ada dibagi 3 bagian, ada yang Januari 1 Januari, lalu ada ekuitas Yogi per 1 April, dan ada juga ekuitas Yogi per 31 Desember. Mungkin bisa di next. Nah, untuk mencatat pre-acquisition earnings dan post earnings-nya itu, kita bisa ngakuin jurnal investasi pada Yogi Company di akhir tahun. Pendapatan Yogi Company dari tanggal 1 Januari sampai 1 Maret itu memiliki nilai sebesar 12.500, sehingga itu termasuk nilai dari penjualan sebesar 25.000 dikurang sama 12.500 di beban. Dan total ekuitas Yogi di bulan April per 1 April itu sebesar 237.500, sehingga nilai buku yang dibeli sama Brahma tadi 213.750 itu udah sesuai dengan book value dari ekuitasnya Yogi Company. Jadi kita bisa ngakuin untuk laba yang diterima oleh Brahma Company selama 3 kuartal terakhir itu ada $33.750. Itu diambil dari 90% atas net income selama 3 kuartal terakhir itu 37.500. Jadi 90% dikali 37.500 itu menghasilkan angka $33.750. Terus bisa dilihat di sini. Nah, ini secara detail sebenarnya bisa dihitung pakai cara ini juga untuk menghitung controlling share net income itu berapa. Jadi sales-nya itu yang kita tahuin kan selama satu periode itu ada 75.000. Iya, ada 75.000. 3 kuartal terakhir itu ada 75.000 dengan COGS-nya itu sebesar 37.500 sama ditambah sama non-controlling interest share-nya. Kepemilikan minoritas berarti kan 10% dari 37.500, jadi menghasilkan angka 3.750, sehingga controlling share net income-nya itu memiliki nilai $33.750. Mungkin bisa di next. Lalu yang kedua itu ada pre-acquisition dividends. Ini tuh ngebahas tentang dividen yang pencatatan dividends, eliminasi dividends yang sebelumnya itu terjadi pra-akuisisi, sebelum akuisisi itu dilakukan sama Brahma Company. Dalam proses konsolidasi, dividen yang dibayarkan harus dihilangkan pada saham sebelum tanggal akuisisi, karena dividen tersebut bukan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Selama tahun 2022, Yogi Company ini membayar dividen sebanyak total 50.000. Namun sebesar 20.000 itu dibayarkan di kuartal pertama, sehingga tidak bisa diakui ekuitas oleh Brahma Company. Oleh karena itu, Brahma Company ini bisa ngebuat beberapa entry. Mungkin yang pertama itu adalah pengakuan dividen yang diterima post acquisition. Jadi kan Brahma Company itu punya kepemilikan 90% dengan dividen yang dibayarkan pada April kuartal 3 kuartal akhir itu sebesar 15.000, sehingga dividen yang diterima oleh Brahma Company dari Yoga Company itu 90% kali 13.500 90% kali 15.000. Jadinya itu 13.500. Nah, itu di bawah juga bisa lihat alokasi pendapatan dan dividen Yogi Company terhadap Brahma dan NCI-nya. Oke, mungkin bisa di next. Lanjut langsung ke consolidation. Oke. Ya, di sini mungkin dari tadi transaksi-transaksi sebelumnya itu ada pre-acquisition dan
pre-acquisition earnings sama pre-acquisition dividends. Di sini kita langsung ngerangkum mereka ke consolidation-nya. Jadi seperti yang kita tahu, sebelumnya itu total ekuitas dari Yogi Company itu memiliki besaran nilai pada akhir periode itu 260.000. Itu didapat dari capital stock yang ada 200.000 ditambah sama return earnings yang dimiliki dari Yogi Company, sehingga 200 tambah 60.000 menghasilkan angka 260.000. Ya, dari situ kita bisa ngakuin nilai investasi dan pendapatan yang diterima oleh Brahma atas kepemilikannya di Yogi Company. Jadi untuk yang jurnal A ini adalah mengakui dan mengadjust untuk nilai investasi dari Brahma Company. Jadi Brahma Company itu kan tadi nerima 33.750 dari net income-nya Yogi Company, lalu dikurang dari dividends-nya, sehingga investment atas Yogi ini bertambah sebenarnya 20.250 dari yang sebelumnya itu 213.750 bertambah menjadi 234.000 dolar. Oke. Terus lalu untuk yang jurnal yang kedua, ini untuk mengeliminasi investasi dan saldo ekuitas pada saat pre-acquisition dividends dan earnings-nya. Di sini bisa dilihat sales-nya berapa. Itu sales-nya pada per 1 Januari. Iya, per 1 Januari itu ada 25.000. Bentar. Ya, per 1 Januari itu ada 25.000 pada debit, terus ada COGS-nya itu 12.500, dan capital stock, return earnings, dividen serta lain-lain itu ada pada kuartal pertama, pada saat Brahma Company ini belum mengakuisisi 90% kepemilikan atas Yogi Company. Dan untuk jurnal yang terakhir ini, yang jurnal C ini adalah untuk mencatat NCI share dari Yogi saat post acquisition, dan itu udah termasuk sama post acquisition earnings sama juga dividends post acquisition dividends. Ya, mungkin bisa di next. Ya, di sini bisa dilihat dari transaksi yang bisa menuhin consolidation. Dari yang tadi ada di transaksi B itu 25.000, A sekian, jadi menghasilkan angka yang balance, baik itu dari angka asetnya maupun liabilities and equity dari consolidated financial reporting Brahma atas Yogi Company. Mungkin bisa di next untuk selanjutnya. Nah, ini sebelumnya kayaknya masih ada ini deh, lanjutan. Nah, ini lanjutan dari setelahnya. Itu udah mencakup semua ya? Oke. Kalau udah mencakup semua berarti ya, berarti udah semua udah masuk semua ke sini. Ini laporan consolidated dari Brahma Company atas Yogi Company. Sekian untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada piecemeal acquisition. Di sini merupakan bagaimana perusahaan induk ini mengakuisisi secara bertahap, baik pada periode yang sama maupun pada periode berikutnya. Perusahaan akan membeli suatu saham perusahaan lain secara langsung di atas 50% agar memperoleh hak pengendalian atas perusahaan lain. Akan tetapi, terdapat juga perusahaan yang membeli saham perusahaan anak secara bertahap, baik pada periode yang sama maupun pada periode berikutnya. Akuisisi bertahap ini disebabkan oleh ketersediaan dana perusahaan induk maupun ingin memantau perkembangan perusahaan. Kemudian di sini ada contoh dari kasus piecemeal acquisition yang dimana contohnya adalah PT Emily yang mengakuisisi 70% saham PT Ayu secara bertahap pada tahun 2019. Dapat dilihat dari sini PT Emily ini mengakuisisi 70% sahamnya itu secara bertahap, yang dimana pada 1 Maret 2019 itu mengakuisisi sebesar 5% proporsi saham dengan nilai investasinya 40 juta. Kemudian, pada 1 Juni 2019, mengakuisisi 10% dengan nilai investasi 100 juta. Dan di 1 Oktober 2019, mengakuisisi 55% sebesar 550 juta. Dengan ekuitas PT Ayu 845 juta. Kemudian, di sini ada jurnal untuk goodwill, yang dimana investasi pada
PT AYU ini uh, mendapatkan selisih atau goodwill sebesar 155 juta yang didapat dari nilai wajar aset PT AYU sebesar 845 juta dikurang investasi PT AYU sebesar 550 juta. Kemudian selanjutnya ada jurnal eliminasi laba pada PT Emily dengan keuntungannya sebesar 10.500.000. Kemudian ada jurnal eliminasi ekuitas PT AYU dan laba perakuisisinya. Kemudian ada jurnal bagian laba non pengendali atau NCI. Kemudian ada kertas kerja konsolidasinya. Selanjutnya ada soal dan jawaban dari materi chapter 13 ini. Oke, selanjutnya adalah pembahasan dari soal yang kami buat. Yang pertama itu ada soal pilihan ganda. Untuk nomor 1, pertanyaan itu adalah pengaruh adanya akuisisi terhadap pembagian dividen adalah A. Dividen meningkat, B. Tidak berpengaruh, C. Dividen bergantung pada performa perusahaan, dan D. Dividen menurun. Jawaban yang benar itu ada di B. Karena secara umum, akuisisi tidak secara langsung mempengaruhi keputusan dividen. Pembayaran dividen bergantung pada kebijakan dividen perusahaan yang melakukan akuisisi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk yang nomor 2, goodwill dalam konteks akuisisi pada akuntansi merujuk kepada. Jawaban yang benar itu A. Karena goodwill dalam konteks akuisisi adalah sisi antara harga pembelian perusahaan dan nilai wajar ekuitas perusahaan yang diperoleh dari akuisisi tersebut. Lalu untuk soal nomor 3, di sini dilihat data informasi dari laporan laba rugi PT Zulkarnain di tahun 2022. Untuk mungkin sebelumnya, bentar, sebelumnya. Ya, untuk sales yang dihasilkan pada bulan Januari sampai bulan Juni itu angka 80.000 dengan cost of sales-nya itu 53.000 sehingga menghasilkan net income sebesar 27.000 beserta dividen yang dibayarkan pada tahun tersebut sebesar 8.500. Begitu juga pada rentang waktu periode kedua setengah tahun selanjutnya dari Juli sampai Desember penjualan yang dihasilkan itu 120.000 dengan cost of sales sebesar 74.000 sehingga memiliki net income yang memiliki nilai sebesar 46.000 dan dividen yang dibayarkan pada termin kedua periode tersebut adalah 1.500 sehingga laporan yang dimiliki selama Januari sampai Desember itu untuk penjualan memiliki nilai 200.000 dengan cost of sales 127.000 sehingga menghasilkan net income sebesar 73.000 dan dividen yang dibayarkan selama periode tersebut memiliki nilai sebesar 19.000. Oke, mungkin bisa di next. Pertanyaannya itu Saber Ltd merupakan pemilik mayoritas atas kepemilikan di PT Zulkarnain tadi sebesar 60% atau senilai 780.000 yang dibeli pada bulan Juli 2022. Berapa besaran laba yang diakui Saber Ltd pada akhir tahun 2020? Jawaban yang benar itu adalah D. Laba perusahaan Saber Ltd Limited atas kepemilikan 60% di PT Zulkarnain memiliki nilai sebesar 27.600. Itu dari mana angkanya? Adalah dari 60% yaitu kepemilikan Saber Limited atas PT Zulkarnain dikali dengan net income yang dilaporkan dari PT Zulkarnain yaitu 46.000. Jadi 60% kali 46.000 itu menghasilkan angka 27.600. Itu hanya pengakuan atas laba yang dilaporkan pada termin kedua yaitu dari Juli sampai Desember. Kenapa? Karena si Saber Limited ini baru mengakuisisi 60% kepemilikan di Zulkarnain itu pada bulan Juli. Jadi laba bersih net income
atas PT Zulkarnain selama termin pertama, yaitu Januari sampai Juni itu tidak bisa diakui oleh Saber Ltd, Saber Limited, karena belum memiliki kepemilikan atas ekuitas dari PT Zulkarnain di termin pertama. Mungkin itu untuk pembahasan nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Berdasarkan soal sebelumnya, masih berhubungan dengan Saber Limited tadi, berapa total investasi Saber Limited pada PT Zulkarnain di akhir periode, di akhir tahun 2022? Jawaban yang benar itu ada C, yaitu 813.900. Dari mana angkanya? Angkanya itu dari 780.000. 780.000 itu adalah total kepemilikan PT Zulkarnain, 60%. Itu 780.000 ditambah 60% kali 46.000, yaitu laba yang diterima oleh Saber Limited dari kepemilikannya atas PT Zulkarnain, lalu dikurang pembagian dividen yang diakui oleh Saber Limited, yaitu 60% kali 10.500. Sama konsepnya dengan earnings sebelumnya. Kalau Saber Limited ini hanya punya hak atas termin kedua, sedangkan untuk termin pertama itu nggak ada, karena Saber Limited ini belum punya kepemilikan ekuitas atas PT Zulkarnain tersebut untuk termin pertama. Jadi yang diakui itu 60% kali 10.500. Maka angka yang dihasilkan itu bakal memiliki nilai besaran 813.900. Jadi angka tersebut adalah nilai investasi akhir pada akhir tahun 2022 Saber Limited terhadap PT Zulkarnain. Mungkin sekian pembahasan nomor 4, lanjut ke nomor 5. Pertanyaannya itu, perubahan kepemilikan dapat terjadi dari hal-hal berikut kecuali. Jawaban yang benar adalah B. Karena yang menyebabkan adanya perubahan kepemilikan antara lain itu ada penjualan saham, pembelian kembali saham yang beredar, penerbitan saham baru, dan penjualan saham kembali. Tidak ada dampak atas pembelian aset tetap baru terhadap perubahan kepemilikan dari entitas parent. Mungkin sekian untuk penjelasan yang saya berikan terkait soal pilihan ganda. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada soal nomor 6, yaitu piecemeal acquisition mengacu pada jawabannya, yaitu yang D, proses mengakuisisi entitas dengan cara membeli aset mereka satu persatu. Karena piecemeal acquisition ini pengertiannya kan saham yang dibeli oleh perusahaan dengan secara bertahap. Oleh karena itu, proses mengakuisisinya pun, membeli asetnya pun secara satu persatu. Kemudian selanjutnya nomor 7, apa keuntungan dari piecemeal acquisition? Jawabannya adalah yang B, meminimalkan biaya akuisisi karena proses dilakukan secara bertahap. Karena piecemeal acquisition ini pembelian asetnya dilakukan secara bertahap, oleh karena itu entitas pengakuisisi ini hanya perlu menyiapkan dana yang cukup untuk setiap akuisisi individu, sehingga mengurangi biaya keuangan di awal yang lebih besar. Kemudian selanjutnya nomor 8, metode akuntansi apa yang digunakan dalam piecemeal acquisition? Metode yang digunakan yaitu metode perolehan atau cost method, yang dimana metode ini memungkinkan entitas ini untuk mengakuisisi aset yang diakuisisi pada setiap transaksi. Dalam piecemeal acquisition ini, aset akuisisi ini secara bertahap dari entitas target yang berbeda. Dengan menggunakan metode perolehan, setiap akuisisi ini dapat diakui secara terpisah dan dinyatakan secara akurat. Kemudian selanjutnya nomor 9, pada piecemeal acquisition, bagaimana entitas mengakui perubahan kepemilikan atas entitas target? Jawabannya adalah yang B, melalui pengakuan peningkatan investasi pada setiap akuisisi aset. Yang dimana piecemeal acquisition ini entitasnya mengakuisisi dan mengakui perubahan kepemilikan atas entitas melalui pengakuan peningkatan investasi, karena penggunaan investasi ini menggambarkan akumulasi nilai aset yang diakuisisi pada setiap transaksi akuisisi yang dilakukan. Kemudian selanjutnya nomor 10, ada contoh perusahaan A memiliki 90% saham di perusahaan B melalui serangkaian pembelian saham mulai dari 1 April 2016 sampai 1 Oktober 2016. Data mengenai pembelian saham sebagai berikut. Di sini ada tabel tahap pembelian saham, yaitu pada 1 April membeli 6% dengan investment cost-nya 5.000, dan kemudian dilanjut di 1 Juni 6% dengan investment cost-nya 6.000,
Kemudian di 1 Oktober 80% dengan investment cost-nya 225.000. Sehingga nilai buku aset neto sama dengan fair value-nya ini setiap selisih antara cost of investment dengan nilai wajar aset neto dialokasikan ke goodwill. Dan nilai investasi pada B-nya itu jawabannya adalah yang C, 17.125. Jawaban ini didapat dari 100 dibagi 80, yaitu dari 80% ini dikalikan dengan investment cost-nya 225.000, kemudian kemudian didapatkan 281.250, kemudian goodwill-nya ini kan 41.250 yang didapat dari 281.250 itu dikurangin dari equity at acquisition dari PTB-nya. Kemudian kita kurangkan yaitu dari yang 10/80% dikali 225 ini dikurangin 5.000 ditambah 6.000 ini, kemudian didapat 17.125. Selanjutnya boleh dilanjut dengan rekan saya. Ya, mungkin bisa slide sebelumnya. Ini udah ya? Oke. Mungkin langsung untuk mini yang pertama itu keterangannya untuk nomor 1, PT Orakan merupakan anak perusahaan yang 80% kepemilikannya ini dimiliki dan dibeli oleh PT Jegal di awal tahun 2022 dengan nilai besaran 400 juta. Pada tanggal 1 Juni 2022, 10% saham PT Orakan yang beredar kembali dibeli oleh PT Jegal. Lalu pertanyaan itu, nilai kepemilikan PT Jegal di akhir tahun 2022 itu memiliki besaran, bisa dilihat dulu untuk di sini itu ada tabel yang membahas tentang ownership dari PT Orakan PT Jegal atas PT Orakan. Untuk periode pertama itu Januari sampai Mei, yang total kepemilikan 80%, PT Jegal ini punya nilai saham, nilai kepemilikan itu 400 juta, yang mana adalah 80% dari total ekuitas PT Orakan. Lalu untuk termin kedua, Juni sampai Desember, PT Jegal ini kembali membeli 10% tambahan dari ekuitas dari saham yang beredar atas PT Orakan. Jadi dari yang awalnya itu hanya 400 juta, nambah 10%, yaitu menjadi 450 juta. Kenapa? Karena impact value dari total ekuitas PT Urakan ini senilai 500 juta, sehingga angka 450 juta ini dihasilkan dari mengalihkan 90% dengan 500 juta yang merupakan total ekuitas dari PT Urakan. Mungkin bisa di next. Nah, ini bisa dilihat perhitungan. Oh, enggak, ini udah nomor 2. Oke. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rantai. Oke, selanjutnya Krema Corporation telah memiliki saham pada Jaran Corporation sebesar 70% yang dibeli pada tahun 2022. Kemudian pada 2023, Krema meningkatkan kepemilikannya dengan membeli 20% saham Acernan yang beredar pada 1 Juli 2022. Di tahun tersebut, Acernan Corporation melaporkan laba bersihnya sebesar 320 juta dan membagikan dividen pada tanggal 1 Maret dan 1 November yang mana masing-masingnya sebesar 80 juta. Kemudian hitunglah laba bersih dan dividen pada masing-masing pihak, yaitu Krema Corporation dan pihak minoritas. Kemudian langsung kita buat tabel laba bersihnya, yaitu profit pada Januari sampai Juni, yang dimana pada saat awal kepemilikannya itu 70% dikalikan dengan laba bersihnya yaitu 320 juta, kemudian dikali dengan jumlah bulannya yaitu 6/12, kemudian dapat 120 juta. Kemudian untuk NCI-nya ini, pihak yang minoritasnya itu berarti di luar dari 70%, yaitu 30% dikali 320 juta, kemudian dikali 6/12 didapat 48 juta. Kemudian karena tadi ada
penambahan sebesar 20%, maka sahamnya menjadi 90%. Kemudian 90% tersebut dikalikan dengan laba bersihnya yaitu 320 juta dikali 6/12, kemudian didapat 114 juta. Kemudian untuk NCI-nya itu di luar dari 90%, yaitu 10%-nya 10% dikali 320 juta dikali 6/12 didapat 16 juta. Kemudian untuk bagian dividennya, karena tadi dividen yang dibagikan adalah 80 juta, maka untuk periode Januari sampai Juni itu masih pakai yang 70%. Kemudian dikali 80 juta didapat 56 juta. Kemudian untuk periode Juli sampai Desember, karena tadi ada pembelian 20%, jadi 90%, kemudian dikali 80 juta, didapat jadi 72 juta. Kemudian soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2011, Pinindustri membeli 50% saham di SIP Corporation seharga 800.000. Kemudian ketika ekuitas pemegang saham SIP ini terdiri dari 1 juta modal saham dan 1 juta laba ditahan. Pada tanggal 1 September 2011, PIN membeli tambahan 20% bunga di SIP seharga 420 juta. Kedua pembelian dilakukan pada nilai buku sama dengan wajar nilai. Kemudian SIP memiliki pendapatan untuk tahun 2011 itu sebesar 240 juta. Diperoleh secara merata sepanjang tahun dan membayar dividennya itu sebesar 60 juta pada bulan April dan 60 juta di bulan Oktober. Kemudian hitunglah pendapatan SIP Corporation dan pihak minoritasnya pada 2011. Kemudian langsung dibuat tabel pendapatannya, yang dimana periode dari Januari sampai Agustus 50% dikali dengan laba bersihnya 240 juta dikali 8/12. 8/12 itu periode dari Januari sampai Agustus. Kemudian dapat 80.000. Dan kemudian untuk yang NCI-nya itu di luar dari 50%, yaitu 50% juga, dan dikali dengan 240 juta dikali 8/12, dan hasilnya sama 80.000. Kemudian untuk periode selanjutnya di September sampai Desember ini, karena ada penambahan pembelian sebesar 20%, jadi sahamnya meningkat jadi 70%, dikali 240 juta dikali 4/12, kemudian didapat 56 juta. Kemudian untuk NCI-nya itu 30% dikali 240 juta dikali 8/12 dan didapat 24 juta. Sekian dari pembahasan mini esai. Bisa dilanjut untuk soal study case. Oke, untuk soal study case yang pertama, di sini ada soal yang untuk nomor 1 itu PT ABC di tanggal 1 Juli 2021 membeli 65% kepemilikan atas PT XYZ senilai $575.250. Dan di sini bisa dilihat berikut adalah laporan laba rugi tahun 2021 atas PT XYZ. Untuk termin pertama Januari sampai 30 Juni, PT XYZ ini memiliki pendapatan senilai 220.000 dolar dengan COGS-nya itu 45.000, sehingga net income yang dihasilkan itu ada 175.000. Lalu untuk dividen yang dibayarkan pada termin pertama ini memiliki nilai besaran 30.000 dolar. Untuk termin kedua dari Juli sampai 31 Desember, PT XYZ memiliki penjualan dengan besaran nilai 250.000 dolar. Dengan COGS-nya itu memiliki besaran nilai 48.000, sehingga net income yang dihasilkan memiliki besaran nilai 202.000 dolar. Dan dividen yang dibayarkan pada termin kedua sama dengan termin pertama, yaitu 30.000 dolar. Hingga untuk selama satu periode tersebut, PT XYZ ini memiliki besaran penjualan senilai 470.000 dolar
dengan COGS $93.000 sehingga menghasilkan net income $377.000 dan dividen yang dibayarkan pada selama satu periode tersebut 2021 memiliki besaran nilai $60.000. Dan di sini juga bisa dilihat laporan stockholders equity dari PT XYZ untuk capital stock pada per 1 Januari itu ada 800.000 dengan net earnings 80.000. Untuk 1 Juli itu ada 800 capital stock 800.000 dan return earnings 85.000. Dan pada akhir tahun 31 Desember itu memiliki capital stock 800.000 dengan return earnings 120.000. Sehingga untuk stockholders equity akhir tahun itu memiliki besaran nilai 920.000. Mungkin bisa di next. Pertanyaannya itu adalah dari informasi tersebut, hitunglah yang pertama itu adalah bank diakui oleh PT ABC atas penjualan PT XYZ di tahun 2021 dan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat laba tersebut. Nah, untuk jawaban yang A itu bisa dilihat di sini perhitungan terkait pengakuan penjualan atas PT XYZ. Di sini terlihat kalau pada termin pertama penjualan XYZ itu memiliki nilai besaran 250.000 dengan HPP cost of sales-nya itu ada 48.000. Sorry, ini yang dimaksud 1 Juni sampai 31 Desember bukan 1 Januari. Itu ada kesalahan penulisan. Lalu sehingga laba bersih yang dihasilkan itu ada 202.000. Jadi PT ABC ini bisa mengakui pendapatan atas kepemilikannya di PT XYZ itu sebesar 70% dikali net income pada termin kedua tersebut, yaitu 200.000. Sehingga angka yang dihasilkan itu adalah 141.400. Bagaimana kita mencatatnya itu ada di B, yaitu investment in XYZ pada income from XYZ dengan besaran nilai 141.400, yaitu menambah nilai investasi dari PT ABC itu sendiri atas kepemilikannya di PT XYZ. Mungkin bisa langsung lanjut ke soal nomor 2. Oke. Yang kedua itu soalnya POP merupakan perusahaan yang memiliki 70% kepemilikan atas SON yang dibeli pada Juli 2022 senilai $2.212.000. Berikut adalah informasi dari keuangan SON. Perintahnya itu buatlah jurnal yang diperlukan untuk melengkapi laporan konsolidasi pada slide selanjutnya. Di sini bisa lihat angka-angka dari laporan laba rugi SON pada tahun 2022, mulai dari termin pertama, termin kedua, sama kalkulasi seluruhannya. Untuk termin pertama itu, sales yang dihasilkan oleh SON itu memiliki angka 200.000 dengan COGS 50.000 sehingga net income-nya itu $150.000. Dengan dividen yang dibayarkan pada termin tersebut adalah $100.000. Untuk termin kedua pada Juli sampai 31 Desember, angka sales yang dihasilkan itu memiliki besaran nilai $420.000 dengan COGS-nya itu 200.000 sehingga net income yang dihasilkan itu adalah $420.000. Untuk dividen yang dibayarkan pada termin kedua ini berbeda dengan termin sebelumnya. Ini memiliki pertambahan nilai karena salesnya juga nambah sehingga angkanya itu $350.000. Jadi untuk keseluruhannya satu periode itu sales yang dihasilkan oleh SON ini memiliki besaran nilai $820.000 dengan COGS itu 250.000 sehingga net income yang dihasilkan itu ada $570.000 dengan dividen yang dibayarkan itu selama satu periode memiliki besaran nilai $450.000. Ini bawahnya itu juga ada keterangan terkait stockholders equity stockholders equity SON dari termin pertama, termin kedua hingga keseluruhannya. Oke, mungkin bisa di next. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut ke laporan konsolnya. Bisa di next. Yang pertama, nah ini laporan konsol sebelum ada jurnal-jurnal yang bakal dihitung selanjutnya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Apa aja sih jurnal yang kita perluin buat
penuhin nih konsolnya kayak gini. Jadi yang pertama itu ada, sebentar. Yang pertama itu kita harus ngitung dulu laba yang diakui oleh POP sama dari hasil investasinya pada SON. Itu pada termin kedua, yaitu pada Juli sampai 31 Desember. Penjualan dari SON itu pada termin kedua itu memiliki besaran nilai 620.000. Dengan HPP-nya itu, cost of sales-nya itu ada 200.000, sehingga laba bersih yang dihasilkan itu memiliki nilai besaran 420.000. Untuk laba bersih yang bisa diakui POP ini, itu tinggal dikali aja. Karena yang awal itu adalah kepemilikan 70%, jadi 70% dikali sama laba bersih yang dimiliki, yaitu 420.000. Hingga menghasilkan nilai 294.000. Oke, maaf ada kesalahan teknis, jadi kita ngeralat soal, mengubah soalnya. Jadi untuk nomor 2 ini, soal itu berubah jadi POP merupakan perusahaan yang memiliki 70% kepemilikan atas SON yang dibeli pada Juli 2022 dengan nilai 2.212.000. Berikut adalah informasi dari keuangan SON. Perintahnya itu adalah buat jurnal yang diperlukan untuk melengkapi laporan konsolidasi pada slide selanjutnya. Jadi bisa lihat di sini keseluruhan nilai penjualan, terus ada COGS, net income, sama dividends dari SON untuk selama periode 2022. Itu memuat dari yang termin pertama sama termin kedua. Itu juga dibarengi oleh keterangan ekuitas dari SON itu sendiri, mulai dari Januari 1 itu Januari, lalu ada 1 Juli, dan yang terakhir itu pada tanggal 31 Desember. Mungkin bisa di next. Ya, ini adalah laporan konsolidasi yang belum jadi, yang harus kita lengkapi dari transaksi yang bakal saya jelaskan. Mungkin bisa di next. Oke, jadi untuk yang pertama itu kita bisa ngakuin penjualan, pendapatan penjualan dari SON pada POP. Jadi untuk penjualan per termin kedua itu ada 620.000 dengan cost of sales itu 200.000, sehingga laba bersih yang dihasilkan oleh SON ini memiliki nilai besaran 420.000. Jadi si POP ini punya hak untuk mengakui 70% dari 420.000 tersebut. Ya, ini jadi 294.000. Jadi jurnal yang ditulis itu ada investment in SUN sebesar 294.000 pada income from SUN dengan nominal yang sama. Lalu selanjutnya itu ada pengakuan atas dividen. Dividen yang dibayarkan pada termin kedua itu memiliki besaran nilai 350.000. Jadi sehingga POP ini punya hak untuk mengakui 70% darinya. Makanya dari itu 70% kali 350.000 memiliki besaran nilai 245.000. Jadi jurnal yang dipakai itu adalah cash pada investment instan dengan nominal 245.000. Lalu berikutnya kita ngebuat jurnal eliminasi. Di sini kan terlihat kalau ada huruf A, B, C, D, A, B, C, D, sorry. A, B, C, D. Nah, itu A, B, C itu ada sumbernya untuk angka-angkanya. Dari yang A sendiri itu adalah kita mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen yang diterima. Jadi itu untuk tadi kan nilai akhir dari investasinya si SON ini, untuk termin kedua ini adalah 294.000. Kita harus mengeluarkannya dengan dividen dan menambahnya dengan angka investment instan, yaitu bertambah dengan nilai besaran 49.000. Lalu untuk yang kedua itu ada sales. Pada B itu kita itu ini jurnal untuk mengeliminasi penjualan, beban pokok, investasi, dan dividen dari masa pre-acquisition. Itu memuat tentang sales sebelum pre-acquisition sama COGS-nya ada 200.000. Ada sales pada COGS 200.000 pada 50.000. Lalu di bawahnya itu ada capital stock, return earnings, dividend, investment, sama NCI beginning pre-acquisition semua. Itu memiliki besaran nilai 2.400.000, 770.000, 2.212.000, sama NCI beginningnya itu memiliki besaran nilai 968.000. Lalu yang berikutnya ada pada jurnal C ini kita buat untuk mengakui pos
acquisition dari earnings sama dividends atas NCI share pada Sun. Jadi NCI share pada Sun itu memiliki besaran nilai akhir itu 126.000 dengan dividends yang dibayarkan pada NCI itu 105 dan NCI bertambah nilainya itu sebesar 21.000 dari sebelumnya. Mungkin sekian pembahasan soal kasus study case pada modul 8 buku BIMS yaitu Changes in Ownership Interest. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.